Obesitas dan masalah kesehatan terkait telah menimbulkan dampak ekonomi nyata pada sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan prevalensi obesitas di Indonesia dari tahun ke tahun dapat menjadi ancaman serius pada tercapainya visi Astacita bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, karena obesitas berkontribusi terhadap timbulnya penyakit tidak menular seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit arteri koroner. Berbagai penyakit tersebut, selain berdampak pada tingginya biaya perawatan, juga menurunkan produktivitas dan kualitas hidup. Salah satu metode intervensi obesitas adalah pemberian makanan dengan komposisi rendah kalori dan lemak, tinggi protein dan serat, serta indeks kekenyangannya tinggi. Pada tahun 2023, telah berhasil dikembangkan daging tiruan berbasis kedelai glukomanan dengan komposisi gizi, karakteristik fisik, dan indeks kekenyangan yang baik. Namun, organoleptik dan tekstur menyerupai dagingnya masih perlu diperbaiki. Pada tahun 2024, telah diaplikasikan jamur dan minyak nabati untuk memperbaiki mutu organoleptik dan tekstur daging tiruan serta karakteristik mutu selama penyimpanan beku. Pada tahun 2025 ini, tim peneliti dari Stikes Panterapi yang terdiri dari Yasinta Natasha Purnawijayanti sebagai ketua tim peneliti, Veronica Ima Pujuastuti, dan Francesca Sintamarini sebagai anggota tim, melaksanakan penelitian dengan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam skema penelitian fundamental reguler dengan judul Uji Potensi Antiobesitas, Efektivitas, dan Keamanan Daging Tiruan berbasis kedelai dan glukomanan secara in vivo. Dalam penelitian ini, MIT analog dari penelitian sebelumnya diuji potensi antiobesitasnya secara in vivo, yakni dengan menggunakan hewan coba berupa tikus Sprague-Dawley jantan. Tujuan penelitian adalah menguji potensi antiobesitas MIT analog berbasis kedelai glukomanan dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap parameter somatis, parameter biokimia atau metabolik, dan parameter oksidatif. Penelitian dilaksanakan dengan tahap 1. Pembuatan meat analog dan pakan tikus untuk intervensi. 2. Protokol pemberian diet dengan daging tiruan pada tikus jantan Sprague-Dawley dengan 1 kelompok kontrol dan 5 kelompok perlakuan. Kelompok kontrol adalah tikus dengan pemberian pakan high fat diet atau HFD selama 12 minggu masa pemeliharaan. Kelompok perlakuan dengan pemberian pakan HFD selama 6 minggu. Dilanjutkan pemberian pakan intervensi selama 6 minggu dengan pakan standar yang disubstitusi dengan daging tiruan sebanyak 0, 25, 50, 75, dan 100%. 3. Pengujian parameter somatis meliputi pengukuran berat badan dan panjang tikus selama masa pemeliharaan untuk menentukan indeks massa tubuh atau body mass index dan Lee index. 4. Pengujian parameter biokimia atau metabolik meliputi profil lipid serum, homeostasis model assessment for insulin resistant atau HOMA-IR, dan homeostasis model assessment beta cell function atau HOMA-beta, serta total kolesterol liver dan feses. Ditentukan pula indeks arteriogenik, indeks Castelli 1, dan indeks Castelli 2 sebagai indikator risiko kardiovaskuler. 5. Pengujian parameter oksidatif dengan meliputi angka malonyldehyd atau MDA dan kapasitas antioksidan total atau TAC pada homogenat liver. 6. Analisis histologi liver dan ginjal. 7. Pengujian ekspresi KIR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pakan dengan meat analog berpengaruh terhadap semua parameter somatis pada masing-masing kelompok hewan coba. Berat badan, Lee index, dan indeks massa tubuh cenderung turun, sedangkan panjang badan meningkat. Kelompok dengan pakan intervensi 100% meat analog, semua parameter somatisnya berbeda nyata dengan kontrol. Intervensi pakan dengan meat analog juga berpengaruh terhadap parameter biokimia atau metabolik pada masing-masing kelompok hewan coba meliputi HOMA-IR, HOMA-beta, total kolesterol, trigliserida, HDL dan LDL kolesterol, indeks Castelli 1 dan indeks Castelli 2, kecuali pada perlakuan P2 dan P3. Namun, tidak berpengaruh pada indeks aterogenik. Kelompok P3 dengan intervensi pakan substitusi meat analog sebesar 50% menunjukkan perbedaan nyata pada semua parameter biokimia selain HDL kolesterol dengan kelompok kontrol. Angka malonyldehyd dan kapasitas total antioksidan dalam liver sebagai parameter oksidatif berbeda nyata dengan pemberian intervensi pakan yang berbeda. Pakan dengan substitusi meat analog 25 dan 50% menghasilkan angka malonyldehyd yang lebih rendah dan kapasitas total antioksidan liver yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol maupun kelompok dengan pakan substitusi meat analog 75 dan 100%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Daging tiruan berpotensi antiobesitas dan berpengaruh pada parameter somatis, biokimia, atau metabolik dan oksidatif. Kedua, substitusi daging tiruan dalam pakan sebesar 50% menunjukkan potensi antiobesitas terbaik dalam parameter metabolik dan oksidatif. Sedangkan, substitusi pakan sebesar 100% menunjukkan potensi antiobesitas terbaik dalam parameter somatis.